puji milik Allah atas semua karunia-Nya yang tiada terhingga. Semuanya insya Allah kita jadikan sebagai media, sebagai sarana, sebagai alat untuk kita tingkatkan iman dan takwa kita meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, hingga pada akhirnya kita semua insya Allah selalu layak mendapatkan hasanat di dunia, kebaikan-kebaikan di dunia, hasanat fil akhirah, kemuliaan-kemuliaan di akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda junjungan alam, manusia pilihan, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita layak berbangga menjadi umatnya karena seluruh tuntunannya adalah tuntunan yang paling lengkap, paling paripurna. Dalam berakidah, Nabi sudah menuntun. Dalam beribadah, Nabi pula sudah menuntun. Dan juga dalam bermuamalah, Nabi sudah memberikan tuntunannya. Mudah-mudahan dengan tuntunannya, dengan sunnah-sunnahnya, kita juga termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kuliah subuh soalnya, biasanya Bapak dan Ibu, tapi ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kata para ulama, semua aktivitas kita layak untuk kita niatkan, layak untuk kita masukkan di dalamnya nilai keimanan. Karena begitulah tuntunan Allah di surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua aspek kehidupan manusia amat sangat layak kalau kemudian di dalamnya ditanamkan nilai keimanan. Jangankan aktivitas yang besar, aktivitas sekecil apapun amat sangat layak di dalamnya ada nilai keimanan. Makan dan minum, kita bisa masukkan nilai keimanan dalam satu aktivitas yang bernama makan dan minum. Bagaimana dengan aktivitas bekerja, bagaimana dengan aktivitas berkeluarga, bagaimana dengan aktivitas berkehidupan. Hanya umumnya, kalau dikaitkan dengan imam itu babnya bab sholat saja. Kalau dikaitkan dengan iman itu babnya bab puasa saja. Padahal kata Allah, Qul inna sholati, sholatku betul, wa nusuki, semua jenis ibadahku selain sholat, kemudian wa mahyaya, semua yang aku jalankan dalam kehidupan ini, wa mamati, hingga nanti kematianku adalah lillahi rabbil alamin. Saya peruntukkan, saya alokasikan, saya dedikasikan, saya persembahkan, saya berikan hanya untuk Allah, hanya kepada Allah, Rabb semesta alam. Itulah tuntunan yang sangat agung. Bagaimana kita memaknai kehidupan ini, koridornya adalah keimanan dan ketakwaan di sisi Allah. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang salah satu aspek akidah yang sangat penting, namanya masyiatullah. Kita sering menyebut Masya Allah. Kita juga sering menyebut Insya Allah. Masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki terjadi, maka terjadi. Insya Allah, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, maka akan terjadi. Sebetulnya Masya Allah dan Insya Allah itu sama. Yaitu maknanya masyiatullah, kehendak, dan itulah yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Masya Allah terhadap kejadian yang sudah berlalu, kalau insya Allah terhadap kejadian yang akan datang. Besok insya Allah saya akan mengikuti majelis namanya insya Allah. Tapi kita kembalikan kepada masyiatullah. In adalah syaratnya jika apabila sya Allah, Allah berkehendak. Ma artinya adalah apa-apa semuanya sya Allah, Allah berkehendak. Jadi tidak ada di dunia ini semua aktivitas kita, semua kehidupan makhluknya, melainkan semuanya adalah
tahta masyiatillah, di bawah satu kehendak yang bernama kehendak Allah, sehingga kita sering menyebut Masya Allah. Kita sering menyebut Insya Allah. Cuman ketika menyebut Masya Allah, kita tidak kaitkan dengan akidah. Ketika menyebut Insya Allah, ya udah, besok datang ya Bu, Insya Allah. Nggak ada hubungan apa-apa. Sekedar ya ungkapan saja, ungkapan biasa. Insya Allah deh, saya datang. Insya Allah. Padahal ketika ia menyebut Insya Allah, ia masukkan di dalamnya nilai akidah, yaitu ia meyakini masyiatullah, yaitu kehendak Allah yang sangat agung. Karena belum tertanam baik, maka insya Allah itu malah dijadikan bahan permainan. Kalau betul-betul tidak bisa datang, tidak perlu menyebut insya Allah. Bu, besok datang. Di agendanya memang tidak bisa datang. Dia katakan insya Allah datang. Padahal yang bagus adalah mohon izin, mohon maaf, saya tidak bisa datang. Itu sudah lebih aman. Daripada dia mengatakan insya Allah tapi akhirnya tidak datang. Kenapa tidak datang? Karena di agendanya memang tidak datang. Kan dia sudah ada agenda. Saya besok keluar kota. Ditanya datang nggak Bu? Insya Allah. Lah, di agendanya sudah ada kata keluar kota. Maka yang insya Allahnya adalah insya Allah saya keluar kota. Sehingga mohon maaf, saya izin tidak bisa hadir. Insya Allah, Masya Allah, itu adalah ungkapan untuk kita betul-betul meyakini masyiatullah, meyakini kehendak Allah di atas dari kehendak manusia. Hadirin, hadirat, rahimakumullah. Kalau hadirin katanya boleh, ya, karena hadirin itu adalah yang hadir, baik laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ada masyiatullah? Allah maha berkuasa sampai masyiatullah itu adalah dalil ala qudratillah. Kehendak itu tanda kekuasaan. Coba lihat. Semakin dia berkuasa, semakin tinggi kehendaknya, semakin banyak maunya. Ya. Betul ibu-ibu. Semakin orang itu menganggap dirinya berkuasa, semakin banyak maunya. Pokoknya ini saya, pokoknya ini saya. Yang lain tidak bisa. Ini maunya saya, yang lain harus di bawah maunya saya. Manusia tidak boleh mengatakan itu. Tapi kalau Allah, Allah maha kuasa untuk berkehendak. Masyiatullah. Apapun itu Masya Allah. Kepada siapapun, man yasha. Kapanpun, insya Allah. Jelas ibu-ibu? Apapun Masya Allah. Kepada siapapun, man yasha. Nanti banyak ayat Al-Quran. Yarzuku may yasha. Allah memberi rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah menganugerahkan hidayah. May yasha. Yudillu may yasha. Wa yahdi man yasha. Allah memberi petunjuk kepada siapa? Ya kepada yang Allah kehendaki. Karena itu betul-betul Allah maha berkehendak. Kemudian, kapanpun, insya Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Di mushaf itu yasha digabung. Ya. Tapi sebagian mengatakan sya itu sendiri. Tapi ini kan fi'il mudhari, yasha. Kalau insya Allah nggak ada masalah. Bahasa Indonesianya boleh insya digabung atau dipisah. Karena ini ramai. Ustaz yang benar tuh digabung apa dipisah? Sebentar. Kita nulis bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Kalau nulis bahasa Indonesia ikut kaidahnya. Kalau nulis bahasa Arab memang insya terus Allah. Nanti bahasa Indonesianya in. S-Y-A. Allah. Nah, tergantung bagaimana tuntunan atau ya panduan dalam penulisan. Ini tidak perlu dipermasalahkan ya. Syaknya pakai SH atau apa, enggak ada masalah. Yang penting masyiatullahnya, bukan tulisannya, bukan ungkapannya. Buktinya banyak yang mengatakan insya Allah, tapi tidak ada nilai akidah. Sekadar insya Allah. Seperti tadi gambarannya, insya Allah tidak datang. Karena sudah ada insya Allah agenda keluar kota. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Janganlah kalian mengatakan tentang sesuatu kapannya, melainkan apabila ingin mengerjakan besok hari atau besok waktu, hendaklah dia membuat pengecualian. Pengecualiannya adalah jika Allah menghendaki, sesuai diterjemah insya Allah, tulisnya begitu, mohon maaf karena ada yang pakai SH, ada yang insya dipisah, itu tidak ada masalah. Yang penting bahasa Arabnya tepat, bahasa Al-Qur'annya tepat, karena terjemah itu sulit untuk mencari sinonimnya, padanannya yang tepat, karena memang undak-unduknya, totok kromonya, kaidahnya, grammatikalnya, kaidahnya berbeda antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Atau masyiatullah juga diungkapkan dengan makna iradatullah. Kita mengenal Allah Maha berkehendak, dikatakanlah iza aroda. Allah Maha berkehendak, masya Allah. Untuk yang akan datang, Allah Maha berkehendak, insya Allah. Untuk masa lalu, masya Allah. Masyiatullah juga diistilahkan dengan iradatullah. Innama amruhu idza arada. Semuanya itu urusannya, keadaannya, perintahnya. Kalau dia menghendaki sesuatu, hanyalah cukup dengan mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karenanya tadi di awal, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya semua aspek itu bisa kita tanamkan di dalamnya aspek akidah atau keimanan. Makan kita adalah Masya Allah. Minum kita adalah betul Masya Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Makanan, minuman ada, tidak bisa kita makan. Ada yang makanannya banyak, nggak bisa makan pula. Kenapa? Masya Allah. Allah yang berkehendak. Ada yang tidak ada makanan, bisa makan pula. Masya Allah. Makanan yang nggak ada, tapi bisa makan. Karena maaf, lidahnya masih bagus. Gitu ya. Masih belum banyak pantang larang. Semuanya adalah waktunya pun, waktu makan pun ada ketetapan dari Allah. Kalau sudah usia sekian, ternyata yang ini Masya Allah. Yang ini pula Masya Allah. Masih muda semuanya, insya Allah. Ketika sudah kita diberi oleh Allah anugerah usia lanjut, maka semuanya jadi insya Allah. Pada awalnya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa semua. Setelah beberapa waktu, kita sebut selalu insya Allah. Jika Allah menghendaki, begitulah pemaknaan yang sangat dalam dari ungkapan sehari-hari kita. Ungkapan yang lazim kita tuturkan. Masya Allah, atau kita mengucapkannya insya Allah. Disinilah kategorinya adalah kita memaknai dalam koridor masyiatullah, Allah Maha berkuasa sampai berkehendaknya adalah terserah Allah apa yang Allah kehendaki kepada siapapun dan juga kapanpun, semuanya tidak ada yang dapat mencegah terjadinya sesuatu itu, ya, terjadi sebagaimana kehendak Allah. Prinsipnya manusia diberikan oleh Allah kehendak. Wa ma tasya'un, kalian berkehendak. Wa ma tasya'un, menunjukkan kita dibekali oleh Allah untuk punya kehendak. Justru manusia yang tidak punya kehendak itu keluar dari fitrah, enggak ada kemauan. Tidak ada kemauan untuk bekerja, tidak ada kemauan untuk beramal, berarti manusianya sudah keluar dari fitrah. Tapi kita semuanya dibekali wa ma tasya'un, yang kalian kehendaki. Namun diingatkan oleh Allah dengan pengecualian. Apa yang kalian kehendaki adalah tetap saja akan terjadi bila aku menghendaki. Tapi kalian menghendaki, kalau tidak aku kehendaki, tidak akan terjadi. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Kamu tidak berkehendak kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Memang amat sangat dalam maknanya. Ya. Allah kita kehendak. Kalau begitu, apakah ketika Allah memberikan kehendak itu sebebasnya manusia menggunakan kehendaknya?
Ataukah justru ketika Allah memberikan kemampuan berkehendak, berkeinginan, di situ semua kehendak dan keinginan kita disesuaikan dengan kehendak dan keinginan Allah. Wa ma tasya'un illa ayyasha Allah. Apakah ketika manusia berkehendak itu sebebasnya manusia ya merealisasikan kehendaknya, kemauannya. Aku maunya tidur, ya udah aku tidur. Aku maunya makan apapun, ya udah aku maunya itu. Aku maunya macam-macam, ya itu. Ataukah yang kedua, ketika kita diberikan oleh Allah kehendak, maka kehendak dan kemauan kita sesuaikan dengan kehendak dan kemauan Allah. Ternyata yang kedua itulah yang paling tepat. Kita punya kehendak dan keinginan macam-macam. Tapi bagaimana kita mensinergikan? Bagaimana kita menyesuaikan apa yang kita ingini, apa yang kita maui, apa yang kita kehendaki dengan kehendak Allah. Artinya adalah kita berharap semua keinginan dan kehendak kita adalah sesuai dengan koridor ridha Allah. Maka kita semuanya mengatakan, aku berharap dari amal ini ridha Allah. Aku berharap dari semua yang aku maui hanya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai diulang di ayat At-Takwir 29. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Kamu tidak akan dapat mampu menghendaki apapun kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabb semesta alam. Ada ungkapan yang sangat mulia dari Imam Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Wah, luar biasa ungkapannya. Ya Allah, apa yang engkau kehendaki pasti terjadi. Karena meskipun aku tidak menghendaki, wa illam asya, meskipun aku tidak menghendaki. Wa ma syi'tu, dan apa yang aku kehendaki, illam tasya, apabila engkau tidak menghendaki, lam yakun, tidak terjadi. Ini kaidah. Dari rumusan ayat tadi, maka Imam Syafi'i menawarkan sebuah kaidah. Ungkapannya ungkapan yang ringan, tapi ungkapan yang sangat dalam tentunya. Ya, yang engkau kehendaki pasti, meskipun aku tidak mau. Yang aku kehendaki, kalau tidak engkau kehendaki, maka tidak akan terjadi. Sehingga ketika kita memiliki kemauan, keinginan, kehendak, kita buka kehendak Allah. Yang maunya Allah itu apa? Yang diinginkan oleh Allah itu apa? Tentu yang dimaui, yang diinginkan oleh Allah adalah hanya kebaikan-kebaikan. Qul inna sholati, Allah mau. Wa nusuki, jelas Allah mau karena Allah tuangkan di dalam Al-Quran. Wa mahyaya, Allah mau. Wa mamati, Allah mau. Tapi kemauannya adalah semua itu insya Allah kita peruntukkan, kita alokasikan, kita dedikasikan, kita berikan kepada Allah Rabb semesta alam. Begitulah makna dari firman Allah surat Al-Insan ayat 30 dan surat At-Takwir ayat 29. Masya Allah, hadirin hadirat yang Allah muliakan. Masyiatullah itu berurusan tentang urusan dunia. Masyiatullah juga nanti berurusan dengan urusan akhirat. Jadi kita bisa apa ya? Dunia kita masyiatullah. Padahal ini belum masuk pada tataran amal. Baru keinginan, baru kehendak, baru kahayang. Kahayang saja sudah di bawah kehendak Allah. Bayangkan dengan apa yang kita jalankan. Baru maunya itu sudah berada di dalam kemauan Allah. Urusan dunia dan urusan akhirat. Masuk surga itu adalah masyiatullah. Namun nanti kita akan bahas apakah ketika orang meyakini masyiatullah semuanya Masya Allah. Semua yang terjadi nanti insya Allah. Apakah menafikan ikhtiar? Tentu kita katakan tidak. Masyiatullah itu adalah basic keimanan. Bahwa jangan sampai masyiatun nas, keinginan-keinginan manusia di luar dari masyiatullah, atau keinginan-keinginan manusia itu ya memaksakan masyiatullah
atau masyiatun nas, keinginan manusia itu melupakan masyiatullah, melupakan kehendak Allah. Allah tidak berkehendak manusia itu berbuat dosa. Enggak. Allah tidak berkehendak manusia itu berbuat salah. Karena ini juga dipakai alasan oleh orang-orang musyrik. Ya. Kalau mereka berbuat salah, mereka mengatakan lau sya'allahu ma asyrokna. Nah, makanya dinafikan oleh Allah. Karena sya'allah, kehendak Allah, itu digunakan pula oleh orang-orang musyrik apabila mereka melakukan kesalahan, kesyirikan, mereka mengatakan lau sya'allahu ma asyrokna. Ya, di sini misalnya ayat 107 surat Al-An'am kalau bisa dirujuk, atau surat An-Nahl 35. Lau sya'allahu ma abadna. Kalau Allah berkehendak, aku tidak akan berbuat syirik. Aku tidak akan menyembah selain Allah. Ini orang-orang musyrik beralasan dengan masyiatullah. Sama dengan manusia beralasan dengan masyiatullah untuk berbuat dosa. Ya, kenapa kamu berbuat dosa? Kehendak Allah. Padahal maunya dia. Dan Allah pasti tidak mau, tidak berkehendak. Tapi terjadilah apa yang terjadi karena dia punya kemauan yang salah. Seandainya dia tidak punya kemauan yang salah, maka tidak akan terjadi masyiatullah atas perbuatan dosa. Nggak mungkin. Karena bisa jadi masyiatullah ini digunakan untuk bemper, untuk ya argumentasi atau apologi orang berbuat salah. Tadi Al-An'am ayat 148. Sayaqulul ladzina asyraku law sya'allahu ma asyrokna. Mereka orang-orang musyrik berkata, kalau Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat syirik lah. Atau di surat An-Nahl 35, wa qala allazina asyraku law sya'allahu ma abadna min duni min syai'. Kalau Allah berkehendak, kami ini enggak mungkin berbuat syirik lah. Kan ada tasya'un. Kan kalian punya kehendak dan kalian dibekali oleh Allah berkehendak, dibekali akal, dibekali ilmu, dibekali bimbingan, tuntunan banyak sekali. Sehingga tidak ada alasan. Masyiatullah tidak boleh dijadikan alasan untuk berbuat dosa. Tapi masyiatullah dijadikan sebagai basic keimanan saat kita melakukan dan mampu menjalankan apapun dari kebaikan-kebaikan. Semuanya adalah Masya Allah yang sudah terjadi. Semuanya adalah insya Allah yang akan terjadi. Di antara masyiatullah dalam urusan dunia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini mengisyaratkan Asy-Syura ayat 19. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Berarti ada orang yang dikehendaki pada masa yang sama, mafhumul mukhalafah, ada orang yang tidak dikehendaki. Apalagi kalau diperkuat. Ini ditafsirkan lagi Al-Isra ayat 30. Allah melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki atau menyempitkannya kepada siapa yang dikehendaki. Ternyata kita variatif. Manusia enggak ada yang sama urusan rezeki. Enggak ada yang sama. Dan manusia tidak ada yang sama urusan surganya. Kenapa? Karena supaya manusia yakin dengan masyiatullah. Sesungguhnya, kata Imam Ibnu Katsir, menafsirkan akhir ayatnya, sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha melihat terhadap hamba-hambanya. Kata beliau, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat siapa di antara hambanya yang pantas kaya dan yang pantas miskin. Kalau bicara keimanan, saat kita kaya, alhamdulillah. Berarti hamba ini pantas kaya ya Allah. Ini bahasa Imam Ibnu Katsir. Kalau dia tidak mampu, tidak punya, berarti aku pantas memang nggak mampu. Kalau sehat, ya Allah, alhamdulillah, aku pantas sehat. Kalau kemudian sakit, jangan-jangan memang aku pantas sakit menurutmu ya Allah. Kan Allah yang Maha tahu. Ini bahasa beliau, pantas kaya,
atau pantas tidak punya, pantas miskin. Allah menjadikan kaya dan miskin bagi siapa yang Allah kehendaki. Yakinlah di balik itu semua selalu ada hikmah. Allah memberi rizki kepada siapa yang mengkehendaki. Rizki itu ada yang diperluas, ada yang dipersempit. Kehendak Allah. Siapanya kehendak Allah. Jumlahnya kehendak Allah. Kapannya kehendak Allah. Batasnya kehendak Allah. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Wa ma tasya'u. Kita harus punya kemauan. Tapi kemauan kita harus sesuai dengan kemauan Allah. Artinya yang kita jalankan adalah insya Allah yang diridhoi oleh Allah. Makannya makan yang diridhoi oleh Allah. Bekerjanya bekerja yang diridhoi oleh Allah. Ya. Berkehidupannya, beramalnya, semuanya insya Allah. Kita berharap syak kita, keinginan kita, masyiatun nas adalah kita sesuaikan dengan ridha Allah, sesuaikan dengan pahala di sisi Allah, sesuaikan dengan kehendak, yaitu kebaikan dari Allah. Tadi contoh dari urusan dunia banyak. Ilmu itu juga Allah kehendaki. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Betul. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak akan ada orang alim. Tapi karena Allah berkehendak dan sejak awal wa 'allama Adam al-asma, Allah berkehendak manusia dibekali ilmu. Manusia pertama sudah dibekali oleh ilmu. Enggak mungkin manusia kedua tidak dibekali. Manusia pertama aja dibekali ilmu. Wa 'allama Adam al-asma. Maka manusia berikutnya bukan hanya asma saja, tapi asma wa sifat. Ya, Adam kan dibekali cuma asma doang. Kita asma, sifat, af'al. Ya, wah, asmanya banyak banget. Ada asmaul husna, asma yang lain, asma benda, asma yang lain. Banyak, jangan khawatir. Manusia pertama aja dikasih oleh Allah 'allama Adam al-asma. Apalagi manusia setelahnya. Apalagi tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disitulah cara kita memahami masyiatullah. Ilmu itulah sesungguhnya Masya Allah yang paling agung. Dan ilmu itulah yang membuat seseorang memahami Masya Allah pada urusan dunia. Masya Allah pada urusan akhirat. Wallahu yad'u ila daris salam. Wa yahdi siapa? Allah menyuruh kita ke jannahnya daris salam. Namun yang Allah berikan petunjuk siapa saja yang Allah kehendaki. Buktinya ada yang tidak dikasih petunjuk. Namun ketika tidak mendapat hidayah, tidak boleh berargumentasi. Ini Masya Allah, ini karena Allah. Enggak. Karena kalian wa ma tasya'un. Kalian dibekali kehendak. Kan ada akal. Sekarang ada teknologi. Sekarang berbagai sarana hidayah banyak banget. Ilmunya dulu kan di buku. Sekarang ilmunya ada di berbagai media. Tinggal manusia apakah tadi kehendaknya itu dialokasikan untuk kehendak Allah atau di luar itu. Disinilah manusia menyusun. Manusialah yang merencanakan bagaimana kehendak yang Allah anugerahkan kepadanya digunakan untuk memahami, menjalankan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentang hidayah itu surat Ibrahim pun sama. Padahal kami utus Rasul dengan bahasa kaumnya. Tapi dengan bahasa kaumnya sendiri ada yang menerima, ada yang enggak menerima. Bayangkan kalau Nabi diutus bukan dengan bahasa kaumnya. Kan sekarang ya Al-Quran sudah diterjemahkan ke semua bahasa. Sudah. Bahasa Indonesia Alhamdulillah. Bahasa Jepang pun ada. Bahasa Jerman pun ada. Ya Allah. Sudah dengan bahasa kaumnya. Tapi tetap saja kata Allah. Fayudillullahu man yasha. Wa yahdi man yasha. Ada yang memilih untuk tidak mau mendapatkan petunjuk Allah. Dan Alhamdulillah ada yang memilih untuk selalu mendapat petunjuk Allah. Termasuk kita bermajlis ini adalah kita meyakini masyiatullah. Bahwa kita ingin dunia itu yang terbaik dan akhirat terbaik. Maka kita memiliki kehendak. Kehendaknya adalah untuk kita mendapatkan masyiatullah dunia kita
Masyiatullah pula tentang akhirat kita. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah berkenan memasukkan siapapun ke dalam rahmatnya. Para ulama tafsir sepakat rahmat di sini adalah surga. Makanya dikasih kurungan. Berarti orang masuk surga kehendak Allah. Tapi tidak boleh ketika dia tidak masuk surga kemudian menyalahkan Allah. Ini kan sebab maumu aku masuk neraka. Tidak bisa. Karena Allah sudah membekali tasya'un, masyiatun nas, kemampuan, nikmat, anugerah, macam-macam. Ilmu, sekian banyak kemampuan-kemampuan, bekal-bekal, sehingga bukan dengan alasan. Masyiatullah, manusia tidak dapat petunjuk atau manusia menerima neraka, tapi masyiatullah, masyiatun nas, kemampuan yang Allah berikan, itulah yang akan Allah tanya. Aku sudah kasih masyiah lah sama kamu. Kan kamu bisa bekerja, kamu bisa beramal, kamu dianugerahi rizki, kamu dianugerahi banyak kemampuan. Yang aku tanya cuma masyiahnya kamu untuk siapa? Jangan-jangan ibu-ibu masyiatun nas untuk nas pula. Kemampuan manusia ternyata untuk mendapatkan ridho manusia. Berarti masyiatun nas untuk masyiatun nas. Padahal maunya Allah masyiatun nas untuk masyiatullah. Jangan-jangan kan? Masih jangan-jangan. Jangan-jangan masyiah manusia, kemampuannya untuk memenuhi masyiatun nas, kemauan manusia pula. Padahal maunya Allah. Semuanya adalah untuk mendapatkan masyiatullah, kehendak Allah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya tadi ini masyiatullah itu bagaimana kita korelasikan dengan ikhtiar manusia. Ayat-ayat masyiatullah tidak bertentangan dengan ikhtiar. Karena Allah bekali tadi, kamu tidak dapat berkehendak. Berarti kan ada kehendak sebetulnya. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Allah pula ingatkan Ar-Ra'd ayat 11 tentang masyiatullah. Dan ini ada masyiatun nas. Masyiatullahnya Allah tidak merubah. Kalau manusianya tidak mau berubah. Berarti ada ikhtiar? Ada. Ada masyiatullah? Ada. Karena kan Allah tidak akan mengubah masyiatullah. Tapi manusia diminta oleh Allah mengubah. Berarti ada masyiatun nas. Maka masyiatullah, ibu-ibu, tidak bertentangan dengan ikhtiar. Ikhtiar kita adalah dalam rangka kita mendapatkan masyiatullah. Kemudian pula lihat Ar-Ra'd 39. Kalau Ar-Ra'd 11 ini sudah biasa dijelaskan bagaimana manusia diberikan kemampuan untuk merubah, untuk berubah dan untuk merubah yang lain. Yamhullahu ma yasha'u wa yudhib. Saking agungnya masyiatullah, Allah pula punya kehendak, punya kekuasaan menghapus apa yang sudah Allah kehendaki atau Allah menetapkan apa yang sudah Allah kehendaki di Ummul Kitab, di dalam Lauh Mahfuz. Ibu, kita tidak tahu apa kehendak Allah untuk diri kita, tapi kita sangat yakin Allah berkenan menghapus atau menetapkan. Hambaku ini ibadahnya maksimal. Tadinya kan kita tidak tahu. Makanya kan tadinya, wallahu a'lam, aku kehendaki 70 tahun. Ternyata dia hebat, ikhtiarnya maksimal. Aku tambah deh 71 tahun. Berarti Allah menghapus yang sudah Allah tetapkan. Atau ya, aku kasih waktu kok kamu begitu saja. Ya sudah. Awalnya aku berkehendak, kamu itu sekian, aku kurangi deh. Karena kamu tidak maksimal. Ini urusan rezeki pun sama. Awalnya aku jatah kalian itu 1 triliun misalnya. Kalian itu menghambur-hambur. Ya, kalian mubazir. Aku kurangi kalau begitu. Karena itu kehendakku. Kalau kita masuk ke mall, ke supermarket kan gitu ya. Itu adalah harga tetap. Fixed price. Tapi bagi Allah enggak ada yang tetap. Allah yang menetapkan. Yang enggak ada yang tetap. Takdir itu tidak berubah bagi kita. Tapi bagi Allah, orang Allah yang menetapkan. Allah berkehendak menghapus, berkehendak pula
mengekalkan yang sudah ditetapkan. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Ikhtiar. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia? Ayo menjemput apa yang dikehendaki oleh Allah dengan ikhtiar maksimal. Yughayyiru ma bi anfusihim. Karena itu adalah maksimal yang dapat dilakukan oleh manusia. Di atas itu semuanya, maka ditutup dengan pintu yang bernama Lauh Mahfud, atau pintu yang bernama Masyiatullah yang sudah tertulis di Lauh Mahfud. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, Lauh Mahfud itu menjadi rujukan bagi segala sesuatu. Rujukannya di sana. Itu adalah intinya. Tapi dia punya cabang dan sisi. Misalnya, amal pagi dan siang hari dicatat oleh malaikat. Maka Allah mencipta sebab kausalitasnya. Kemudian Allah menetapkan atau ada sebab-sebab yang bisa menghapuskan tadi yang sudah Allah tetapkan di Lauh Mahfud berdasarkan amal pagi dan siang hari. Namun sebab-sebab itu tidak akan melampaui apa yang digariskan di Lauh Mahfud. Sebagaimana Allah menjadikan kebaikan, silaturahim, perbuatan baik adalah sebab kausalitas yang memanjangkan usia, meluaskan rezeki. Padahal rezeki sudah ditetapkan, usia ditetapkan. Tapi ada kausalitas, ada sebab musabab, kebaikan, silaturahim, infak sedekah, yakin bahwa itu akan menambah dan memperpanjang. Sebagaimana Allah menjadikan maksiat sebab menghilangkan rezeki dan berkah, keberkahan rezeki dan keberkahan usia. Begitulah penetapan Allah tidak bertentangan dengan sebab musabab, kausalitas, karena Allah menetapkan segala sesuatu ini ada sababul musabbabat. Kecilnya tulisannya. Ada sebab-sebab yang Allah tetapkan sehingga kita memahami itu insya Allah ya. Demikian contoh saja ungkapan dari Syekh As-Sa'di rahimahullah bagaimana kita memahami seluruh yang terjadi ini adalah betul merupakan masyiatullah. Tapi manusia dibekali masyiah sehingga insya Allah masyiah manusia, masyiah kita tingkatkan. Namun semuanya adalah dalam rangka mendapatkan masyiatullah untuk dunia yang baik, masyiatullah untuk akhirat yang terbaik. Beberapa catatan hadis menguatkan seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dilakukan. Takdir itu tidak berubah kecuali dengan doa. Doa dan takdir nanti saling berusaha dan mendahului hingga hari kiamat. Takdir pengen duluan, doa pengen duluan. Namun Allah yang menetapkan. Seolah-olah disitulah terjadi ya kontestasi, kompetisi. Takdirnya kamu ini. Tapi doa dan ikhtiarnya kamu ini. Maka disitulah Allah persilahkan. Kalian berdoa, kalian berusaha. Dan semuanya adalah tetap di sisi Allah. Allah berkenan menghapus atau menetapkannya. Dan banyak catatan tentang hadis. Catatan pula dari sahabat Umar. Bahwa beliau inilah ketika pernah terjadi ta'un. Beliau perintah manusia masuk ke rumahnya dan melarang datang ke Syam. Karena wabah ta'un, maaf bukan COVID-19 belum ada. Ta'un namanya. COVID atau pandemi 19 ini baru 2019 belum ada. Tapi sejenisnya ada ta'un, maka orang-orang dilarang masuk ke Syam, Syria. Tapi orang-orang mempertanyakannya pakai bahasa agama. Bukankah kamu lari dari takdir Allah? Nah, kalian macam-macam dengan takdir. Jangan kemudian berargumensi dengan takdir. Tapi Umar mengatakan dengan bahasa yang agung, kita lari dari takdir Allah, nafirru min qadarillah ida qadarillah. Kita lari dari takdir Allah, berkemungkinan terjadi masalah, terjadi wabah penyakit, kita lari, yaitu ikhtiar agar tidak terkena penyakit yang berbahaya tersebut. Begitulah agungnya ungkapan sahabat Umar bin Khattab meyakini masyiatullah tetapi tidak menafikan masyiatun nas. Pagi hari ini masyiah kita Allah hadirkan, kita bermajlis, bersilaturahim, dan insya Allah inilah yang akan memperpanjang usia kita, menambah keberkahan rezeki kita. Tapi kita selalu yakin dalam masyiah kita ada masyiatullah, maka selalulah kita mengungkapkan
Masya Allah terhadap yang sudah terjadi, terhadap yang sudah lewat, dan kita ungkapkan untuk yang akan terjadi. Kita katakan insya Allah, Masya Allah, insya Allah, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sehingga insya Allah kita tidak termasuk yang jauh dari mengimani masyiatullah. Tidakkah kalian melihat orang mengembala unta atau kambing? Ada yang memilih ladang yang subur, takdir Allah, maka dia wajib mensyukuri. Tapi ada penggembala yang bawa ke ladang yang tandus dan gersang. Nggak ada air, nggak ada rerumputan. Itu merugikan. Itu juga terjadi atas takdir Allah. Tinggal kalian pilih, kata Umar. Mau menggembalakan di ladang yang subur atau ladang yang gersang. Berarti kan ada ikhtiar. Dan siapa yang ingin diluaskan rezekinya, bukan kematiannya oleh Allah, yakinlah hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Saya lupa bertanya, Bu Ai, sudah 7.18 ya. Tidak terasa, memang kalau sudah yang menyampaikan sesuatu itu sulit untuk diputus. Tapi begitulah yang dapat saya sampaikan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah semuanya. Sebenarnya masih ada slide yang terakhir ini. Oke, boleh. Semua ada hikmahnya. Ini terakhir tentang masyiatullah. Allah memberi hikmah kepada man yasha. Masyiatullah. Siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang diberi hikmah yang banyak, dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Subhanallah. Kita ambil hikmah saja. Kemudian, dan ada ungkapan dari Allah yang luar biasa. Boleh jadi kamu benci sesuatu padahal ia amat baik. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk. Kalau orang tidak memahami masyiatullah, menganggap semua buruk. Tapi kalau memahami masyiatullah, menganggap semua baik. Kalau dia paham masyiatullah, dia yakin semua baik. Tapi kalau tidak percaya dengan masyiatullah, menganggap semuanya buruk. Yang baik dianggap buruk, yang buruk dianggap baik, atau sebaliknya. Kita serahkan saja. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Akulah, kata Allah, yang maha tahu. Sedangkan kita tidak tahu apa-apa, maka lebih baik yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kita ambil saja hikmahnya, karena disitulah letak kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ya ungkapan yang sangat agung tentang menutup bagaimana kita memahami masyiatullah, yaitu masyiah tentang hikmahnya yang sangat luhur, tentang hikmah dari semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang dimuliakan Allah memaknai masyiatullah adalah memaknai keimanan, dan kita masukkan nilai-nilai iman itu dalam seluruh kehidupan kita sekecil apapun. Kalau ada landasan iman, akan besar di sisi Allah. Sebesar apapun, apalagi kalau dibarengi dengan iman, amat sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu yang dimuliakan Allah, beberapa catatan sedikit dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya yakin para ustazah sudah banyak mendapatkan informasi seperti ini atau kajian seperti ini. Tapi dalam rangka kita menjemput masyiatullah, maka kita gunakan masyiah kita untuk bermajlis, masyiah kita untuk terus-menerus memompa diri, keimanan dan ketakwaan, menambah bekal-bekal kita, agar kita pada akhirnya mendapatkan masyiah Allah yang terbaik untuk dunia kita, yang terbaik untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, terima kasih